Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Hadratul mukarramun, para asatidz, para hujat, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, para jamaah salat subuh Masjidil Falah yang dimuliakan Allah. Mari kita awali sama-sama pengajian ini dengan baca beberapa surat Al-Fatihah yang dikhususkan untuk ahli-ahli kubur kita. Kemudian kita lanjutkan dengan baca Sayyidul Istighfar. La haziniyya wa qul ya'malin salih ila hadatin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi kiram wa jami'i anbiya'i wal mursalin wa jami'i sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin lillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى رجع القرى بين أمتنا وجدنا وجدتنا وقنا وقوتنا وعمنا وعمتنا ومشاينا وسادتنا وقربتنا ولمن حب إلينا ولمن حكم علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا معرف هذا الكتاب شيء معطى إلى سكندري الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu Al-Fatihah, mari kita usahakan untuk ahli-ahli kubur kita niatkan masing-masing. غفر الله ذنوبهم ونور كبرهم وضريهم شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على دينك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأقول لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على دينك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على دينك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Mari sama-sama kita awali tadi membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita di halaman 105. Pasal selanjutnya Sayyidina Athaillah menyatakan dalam kitab Al-Hikam ini, Bismillahirrahmanirrahim. Az-zuhadu idza mudihu inqabadu li syuhudihim as-sana'a minal khalqi wa 'arifuna idza mudihu imbasatu li syuhudihim dzalika minal mulkil haqqi. Az-zuhadu adapun orang-orang yang zuhud jamaknya zuhad. Idza mudihu apabila mereka dipuji inqabadu li syuhudihim maka mereka merasa resah lisuduhim karena penyaksian mereka as-sana'a minal khalqi bahwa pujian itu minal khalqi dari makhluk. Wa arifuna adapun orang-orang yang sudah ma'rifat al-arif atau orang-orang yang sudah ma'rifat
Idza mudihu, apabila mereka dipuji, imbasatu lisuhudihim, mereka apa? Imbasatu, mereka merasa senang semua. Lisuhudihim, karena mereka menyaksikan semua. Zalika minal mulkil haqqi, yang demikian itu, pujian itu berasal dari mulkil haqqi, Allah al-mulk, Raja al-haqqi yang sesungguhnya, berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pagi ini kita mau jelaskan tentang makom seseorang dan bagaimana karakternya. Ini ya, orang yang sudah dekat dengan Allah, yang menghindarkan diri dari dunia, artinya fokus hidupnya bukan tujuan, dunia itu bukan tujuan lagi. Di matanya, di pola pikirnya, mindsetnya, bahwa dunia itu kecil, nggak ada apa-apa. Zuhud. Ini orangnya disebut dengan zuhud. Jamak dari zuhud, zuhad. Jamaknya. Ya. Apakah orang zuhud itu enggak boleh punya dunia? Boleh. Punya dunia, sebanyak-banyaknya dunia, enggak ada masalah. Tetapi bukan tujuan. Dunia itu enggak ada artinya, bukan tujuan hidupnya. Kan kita beda nih ya. Ada orang yang hidupnya itu, dunia masih tujuan. Ada orang yang hidupnya itu, dunia itu alat untuk mencapai tujuan. Saya nggak tahu, tergantung kita tuh ya. Mari kita lihat. Apakah tujuan kita masih dunia, hidup ini, segala aktivitas kita dunia aja, ukurannya uang, ukurannya dunia. Apakah dunia yang ada di kita itu hanya jadi alat untuk mencapai tujuan? Tergantung kitanya. Ya, masing-masing berbeda ya. Cuma katanya, kalau orang-orang yang sudah zuhud, berarti orang-orang yang sudah mengecilkan diri, bukan lagi tujuan. Ya. Jadi dunia itu sudah diperalat sama dia untuk mencapai tujuan. Apa tujuan hidupnya? Ya kebahagiaan akhirat itu. Ya, gitu. Nah, lihat. Orang yang sudah dekat dengan demikian pola pikirnya, dunia itu bukan tujuan dia tapi akhirat, itu namanya orang-orang yang sudah zuhud. Ya. Tapi ada juga orang yang biasa-biasa aja, tujuannya masih dunia aja. Bukannya aja dunia dia kerja dunia, tapi akhirat pun kadang-kadang tujuannya bisa dunia. Itu orang tujuannya udah dunia. Kalau dia bekerja tujuannya dunia. Dia baca Quran pun itu tujuannya dunia. Ceramah. Berapa mau bayar saya? Ada nggak gitu? Ya ada. Jadi akhirat aja tujuannya udah dunia, apalagi dunia tujuannya udah dunia. Ada gitu. Tapi kita nggak mau bicarakan orang yang itu. Kita mau bicarakan orang-orang yang sudah spiritualnya sudah baik. Jadi katanya ada orang yang zuhud. Nah, zuhud tadi saya sudah sampaikan, zuhud itu orang-orang yang sudah mengecilkan dunia. Kecil, nggak ada apanya. Kata Rasul juga, dunia itu 2 rakaat sebelum subuh itu aku lebih cintai, lebih bagus dari dunia dan seisinya. Nah, itu berarti udah karakter zuhud. Gitu. Kalau kita udah mengecilkan dunia, itu udah zuhud tuh, pangkat kita itu. Ya. Nah, orang-orang yang sudah zuhud, yang mengecilkan dunia, katanya di sini, iza mudihu inqabatu li syuhudihi musana min khalqi. Karakter mereka itu apabila dipuji, inqabadu li syuhudihim. Mereka merasa resah dirinya, enggak enak jadinya karena pujian orang, li syuhudihim, karena mereka menyaksikan asana amila khalqi, bahwa pujian itu datangnya dari makhluk. Ada orang puji, ya. Orang yang sudah zuhud itu hatinya jadi resah. Kenapa demikian? Karena pujian itu datangnya dari makhluk. Padahal makhluk itu, alam itu, dunia itu semuanya sudah dia jauhi dalam pola pikir dia itu. Dia merasa resah hatinya, nggak pengen dipuji. Kita tidak mau bicarakan orang yang senang dipuji.
Kan orang sekarang kan ada yang memang berhak dipuji, senang dipuji, ada. Ada juga orang yang sebenarnya enggak berhak dipuji, tapi dipuji, dipaksakan dipuji. Ada di Indonesia. Nah, jadi kalau orang yang zuhud dipuji hatinya resah, Pak. Kenapa? Karena pujian itu dari makhluk. Ya makhluk itu alam, kita semua makhluk. Dia enggak mau dipuji. Makanya kalau orang-orang udah mendekati zuhud itu, dia menyembunyikan kebaikannya. Gitu, enggak ditampakkan. Mana contohnya sedekah, infak. Kalau bisa orang enggak tahu, Pak. Makanya dia samarkan hamba Allah. Kalau bisa, gitu ya. Supaya apa? Supaya dia enggak mau pujian dari makhluk. Yang dia inginkan adalah pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya deh. Kalau ada orang puji kita, kebaikan kita, apapun bentuk kebaikan yang kita miliki itu, kita merasa senang apa merasa resah? Jujur ya jawabnya. Masih senang dipuji kita apa begitu ada orang memuji kita resah? Kok kebaikan kita diketahui orang? Resah deh, nggak enak. Yang mana ya? Senang ya? Senang ya? Senang ya? Masih senang ya? Berarti masih senang dipuji. Gitu. Emang boleh kita senang dipuji? Tergantung Bapak. Mau naik tingkatan, kan makom orang beda-beda. Jadi kalau mau lagi umpamanya gini, yang paling rendah ini tadi, dipuji, senang deh. Manusiawi memang, ya. Tetapi artinya dia melakukan kebaikan, itu masih ada tendensi kemanusiaan, kemanfaatan dirinya. Udah Pak? Ya. Kita kan sama-sama rata-rata ini kan dipuji ya. Apalagi ada orang yang GR duluan begitu dipuji. Wih, John, memangnya siapa bapaknya? Udah GR duluan. Gitu. Nah, yang ini itu yang bawah ya. Ada orang dipuji senang. Gitu. Tapi kalau orang yang zuhud naik dia satu tingkat. Dipuji hatinya inkobad. Resah dia. Sebab kenapa? Sebab ketika ada orang muji kita, contoh kita berinfak, contoh kita sholat berjamaah, contoh kita rajin, gitu. Dipuji, itu kita khawatir pujian itu akan mempengaruhi keikhlasan kita. Udah, ada orang muji kita. Pasti secara manusiawi kita merasa hebat. Lebih hebat dari orang itu. Pasti kita merasa senang. Makanya orang-orang yang zuhud itu udah resah. Dipuji orang itu resah. Bukannya pengen dipuji. Bukannya nunggu pujian. Kapan pujian datang itu ya? Kok orang gak bilang-bilang saya jadi orang baik. Nah gitu. Nah, tergantung kita mau mana ini. Kalau yang biasa-biasa saja dipuji, ya sudah dipuji, alhamdulillah. Kemudian dia merasa bangga, merasa dia lebih hebat dari orang lain. Ya itu karakter yang paling bawah itu. Dipuji. Makanya kalau orang yang sudah begini nih, ya yang masih di bawah ya, begitu dia melakukan kebaikan, nggak ada orang muji, nungguin. Mana sih orang yang muji saya ini? Kenapa demikian? Karena dia masih butuh pujian orang. Suatu saat orang nggak muji dia, kecewa dia. Biasanya orang panggil ustadz. Biasanya orang panggil apa aja lah, kiai gitu. Tiba-tiba orang panggil namanya, ke besok kecewa dia. Nah, kenapa? Karena ini ya Mbak. Dia masih senang dipuji. Nah, oleh karena itu, kajian ini agar kita mau meningkatkan nih kita. Nah, yang kedua dari tingkatan ini adalah zuhad tadi. Dia merasa resah kalau dipuji. Kenapa merasa resah? Ya karena dia tujuannya orang zuhad itu sudah mengecilkan dunia, nggak perlu lagi tujuan. Dunia itu nggak perlu lagi dipuji-puji orang, dia pengennya dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah ya? Yang kedua, ada yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Siapa? Al-arifu. Tingkatan yang paling tinggi. Kita mau menapak arifun itu dari sini dulu. Baru dua, baru ke atas. Nih lihat. Wal arifuna, adapun orang-orang yang arif, orang ma'rifat,
Idza mudihu, apabila mereka dipuji, imbasatu lisuhudihim, bahwa mereka merasa senang lisuhudihim. Kenapa senangnya? Lisuhudihim dzalika minal mulkil haqqi, karena mereka bisa melihat, menyaksikan bahwa pujian itu datangnya sebenarnya bukan dari orang itu, tapi datangnya dari mana? Minal mulkil haqqi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang ma'rifat, begitu dipuji, dia senang. Tapi senang bukan karena kebanggaan dia lebih hebat dari orang. Pujian itu datangnya dari Allah. Jadi matanya sudah tembusnya bukan kepada orang itu, tapi kepada Allah. Itu masih jauh gitu. Kita kadang-kadang senang, benar senangnya sama. Tapi kita senangnya karena kita merasa bangga dan merasa hebat, dan kita merasa lebih dari orang itu. Nah sekarang senangnya kita, coba kalau kita kaji Al-Hikam ini, senangnya kita bukan karena orang itu membanggakan diri kita, tetapi kita tahu pujian itu sebenarnya bukan berasal dari orang itu, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tembus nggak kita ke sana? Kadang kita senang, tapi nggak tembus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi berhenti kepada tatanan manusia, sehingga efek negatifnya menimbulkan kesombongan. Masya Allah. Malu kita kadang-kadang. Makanya Pak, kalau kita dipuji orang, kita rata-rata ya, saya mau tanya, senang kan ya? Nggak resah kan? Senang gitu, senang, berarti masih pengen dipuji. Nah kalau orang yang sudah marifat, senang dia, tapi dia tahu, pemahaman tembus dia bahwa pujian itu bukan dari orang, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita tingkatin tuh. Kita kan kategori masih senang dipuji kan? Gitu. Masih terpengaruh lah. Saya mau tanya, ya. Si A mencela, si B memuji. Bapak senang kepada siapa? Si A apa si B? Hah? Si B kan? Pasti. Ya, gitu ya. Berarti masih terpengaruh. Ada orang celak, kita pasti nggak enak. Diri kita sama orang itu pasti. Ada orang baik, pasti kita baik. Orang buruk, kita buruk. Itu karakter standar manusia gitu. Ya, terpengaruh kepada keadaan. Makanya nanti pasal di bawah ini menjelaskan kepada kita. Kita masih, ketika kita melakukan sesuatu, itu masih mengambil kemanfaatan dari sesuatu yang kita lakukan. Gitu. Oke, dah itu satu ya. Pasal pertama itu menjelaskan dengan demikian. Jadi tergantung kita nih. Kita mau levelnya orang biasa yang senang dipuji, atau nunggu-nunggu orang muji kita, atau kita mau zuhad yang kedua, orang yang nggak suka dipuji, bahkan hatinya resah kalau dipuji, atau kita menjadi orang-orang yang sudah ma'rifat. Pujian itu dia senang, tapi dia nggak berhenti kepada ucapan-ungkapan manusia ketika memuji, tapi dia tahu bahwa manusia itu memuji itu adalah dari Allah sebenarnya. Macam batinnya sudah tembus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Nah, siapa kita? Kita yang tahu. Oleh karena itu ukur dari kita. Nah, kalau masih level bawah, maka tingkatin. Minimal zuhad. Kita nggak resah, nggak suka dipuji. Kalau ini sudah bisa, tingkatin lagi ketiga. Naikin lagi, gitu. Jangan kalah sama makan mie. Makan mie di gacoan atau di setembak mie itu, level berapa Pak pedasnya? Ya, naikin level. Makan mie levelnya level 4. Imannya level 1 masih kalah makan mie. Itu satu. Kemudian selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini yang saya maksud pasal yang tadi. Mata kunta idza utita basatakal ata'u wa idza munita qabadakal man'u fastadilla bidzalika ala subuti tufuliyatika wa adami sidqika fi ubudiyatika. Ya. Mata kunta, kapan kunta engkau, kapan kita
Idza utita, apabila kita dikaruniai sesuatu, ya, kita dikaruniai, diberi apa aja oleh Allah, karunia, rezeki dan seterusnya. Basatokal ato, maka kamu gembira, senang, ya, atas pemberian itu. Kemudian wa iza munita, dan apabila engkau ditolak, qabadaka man'u, maka engkau akan kecewa atas penolakan itu. Fastadilla bizalika, maka itu menunjukkan, membuktikan yang demikian, ala subuti tufuliyatika, atas adanya tufuliyatika, sifat kekanak-kanakanmu, wa adami sidqika, dan adanya tidak benarnya ketulusanmu, fi ubudiyatika, dalam ibadahmu. Ini berat lagi nih, lebih tinggi lagi nih, ya. Jadi kita, tapi nggak apa-apa, pengetahuan ya. Jadi minimal kita bisa mengetahui, menakar diri kita, ukur diri kita. Coba kita terjemahkan dan kita lihat ya. Katanya gini. Apabila kita setelah diberi karunia oleh Allah, diberi karunia, diberi rezeki, atau dikasih oleh siapa sajalah, orang kasih kita, atau Allah karuniakan kepada kita apa aja bentuknya, basatokal ato, maka sikap kita itu gembira atas pemberian itu. Contoh, orang beri kita merasa gembira, senang, bahkan menyanjung-nyanjung, kalau perlu sujud, meskipun nggak boleh menundukkan kepala. Kemudian tetapi sebaliknya, wa iza munita qabadakal man'u, tetapi apabila ditolak doa kita, permintaan kita oleh Allah, saya contohkan saja ya, banyak contoh. Qabadakal man'u, maka engkau akan kecewa atas penolakan itu. Doa panjang banget sampai sekarang nggak dikabulin, kecewa kita. Begitu benar gitu ya. Maka katanya, fastadilla bizalika ala subuti tufuliyatika, maka yang demikian itu sebenarnya menunjukkan sifat kekanak-kanakanmu. Sifat kekanak-kanakanmu dari apa? Dari tengah-tengah orang yang sudah dekat kepada Allah. Gitu. Yang kedua, wa adami sidqika fi ubudiyatika, dan itu menunjukkan adanya tidak benar, tidak ketulusan dalam ibadahmu. Sholat duha, minta rezeki. Setelah sholat duha, 12 atau 8 rakaat, atau minimal 2 atau 4 rakaat berdoa. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'ansif, wa in kana fil ardi fa'aqlij, wa in kana fil bahri fa'atlih, wa in kana ba'idan faqarrib, wa in kana mu'siran fayassir, wa in kana haraman fatakhir, wa in kana qalilan fakassirhu. Makin tiba-tiba belum dikabuli sama Allah, kecewa kita, besok nggak duha lagi. Kemudian ketika Allah berikan kita rezeki, kita tambah semangat ibadahnya. Yang dulunya nggak sholat duha, yang dulunya nggak sholat jamaah. Kenapa demikian? Karena memang Allah beri karunia. Jadi kita masih bergembira dengan pemberian, masih kecewa dengan penolakan. Maka sikap yang demikian di dalam kacamata at-tasawuf, fastadilla bizalika, apa katanya? Ala subuti tufuliyatika. Adanya masih, itu menunjukkan adanya masih sifat kekanak-kanakanmu di tengah-tengah orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Masih kanak-kanak katanya. Kenapa? Masih terpengaruh oleh penolakan, terpengaruh oleh pemberian. Kemudian wa adami sidqika fi ubudiyatika, dan ini menunjukkan juga akan adanya tidak ketulusan dalam ibadahmu. Gitu. Dia ibadah karena ada kepentingan. Begitu ditolak, kecewa. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu adalah adami sidqi. Bukan kata saya, kata pengarang kitab ini, Syekh Ibnu Athaillah.
Bahwa ibadah kita itu masih ada kepentingan, kemaslahatan yang kita inginkan secara pribadi. Padahal Allah menganjurkan ibadah kita itu adalah mukhlisina lahuddin. Benar itu kita semua? Kita masih terpengaruh dengan keadaan ibadah kita? Masih terpengaruh, ya. Susah sedikit, susah kita deketin Allah. Senang sedikit lupa. Gitu. Makanya Allah singgung itu di dalam Al-Quran. Sering saya baca dalam akhir surat Hujurat. Faiza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin. Falamma najjahum ilal bari idahum yushrikun. Insyaallah itu malu gitu disinggung oleh Allah. Falamma raqibu, apabila mereka lagi mengendarai perahu tengah-tengah lautan, kemudian gelombang tinggi, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa pengen diselamatkan oleh Allah dari terjangan ombak yang bisa mematikan dia. Dengan ikhlas, khusyuk, bahkan nangis. Begitu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma najjahum ilal barri, dia kemudian ke daratan, izahum yusyrikun. Dia lupa sama Allah. Kita bisa itu. Tapi Allah udah singgung gitu. Nah, baik. Jadi ayat ini atau pasal ini menjelaskan kepada kita ketika kita masih terpengaruh dengan pemberian, terpengaruh dengan penolakan dan kecewa, maka sebenarnya ya kita diukurnya itu ya dikategorikan kita masih tufuliyat, masih punya sifat kanak-kanakan pada diri kita. Meskipun udah tua, tapi masih sifat kanakan. Di mana dilihat kekanak-kanakan kita? Di tengah-tengah orang yang sudah arif. Kan level orang udah banyak arif ya. Nggak tahu level-levelnya. Jadi ya senyum saja orang-orang yang sudah arif. Ada yang demikian gitu. Nah, artinya pasal ini menjelaskan bahwa kita seharusnya tidak begitu. Tidak terpengaruh dengan karunia Allah. Ya, waktu ibadah saja. Begitu kemudian doa kita nggak dikabul, ya ibadah biasa saja. Terus saja. Nah, dan ini juga katanya membuktikan, menunjukkan ada misidqika fi ubudiyatika. Adanya tidak ketulusan kamu dalam beribadah. Berarti ibadah kita itu masih punya tujuan, kemanfaatan kita, diri kita. Gitu. Saya kalau ibadah apa ikhlas nggak sama? Ikhlas kan ya? Orang kita niatnya juga sholli pada subhi rakatain sakbilat belati, adaan imaman makmuman au makmuman lillahi. Orang lillahi ta'ala semua, puasa lillahi ta'ala, haji lillahi ta'ala, kemudian zakat lillahi ta'ala. Kalau sudah lillahi ta'ala ya udah karena Allah. Gitu, enggak terpengaruh Pak dengan keadaan. Kita kan masih terpengaruh. Kadang gitu. Gitu. Nah, jadi kalau sekarang kita masih terpengaruh oleh keadaan kita, gitu, maka ini harus ditingkatin. Ini namanya ngaji. Enggak pengaruh, dia ibadah saja. Gitu, bukan terpengaruh dengan keadaan sosial, keadaan kita. Masih pengaruh kan kita ya? Kadang-kadang makanya kita punya sifat malas, kadang-kadang rajin ya. Jadi ya sudah ibadah saja, nggak ada tujuan apa-apa. Orang ikhlas menjalankan agama kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, baik ya. Ya mudah-mudahan kita mencapai yang demikian sehingga ibadah kita itu sudah ikhlas benar. Ya, nggak ada tendensi-tendensi kemanusiaan, kepentingan kita. Kita ibadah ya karena memang makom kita atau kita diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini memang untuk ibadah. Ya udah kerjaan kita ibadah aja, nggak terpengaruh dengan keadaan gitu. Makanya ukuran orang bertakwa Pak di dalam surat Al-Imran, siapa orang bertakwa itu? Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bisa menafkahkan sebagian rezekinya fis sarra dalam keadaan lapang, wadarro dalam keadaan susah. Susah senang ya tetap saja dia sholat. Susah senang ya tetap aja infak. Punya uang sedikit banyak ya infak saja. Gitu. Kita banyak kan berhenti Pak. Punya duit 20.000. Ada minta sumbangan 10.000 contohnya. Dikasih nggak?
Kagak, beli beras. Ya nggak apa-apa, itu kan level kita, gitu kan. Ya tapi kenapa demikian? Karena kita merasa bahwa kita memberikan infak itu adalah kita, milik kita diberikan kepada orang. Bukan begitu ya? Kan kita merasa begitu ya? Coba saya tanya lagi. Kita nih, ketika kita zakat, ketika kita infak, itu dalam pikiran kita memberikan milik kita untuk orang lain. Padahal bukan begitu. Memberikan, menginfak nih, kita zakat, infak, memberikan karunia Allah untuk diri kita. Coba balik pikirannya. Yang benar yang mana? Pemberian Allah kita berikan untuk kita. Apa milik kita berikan orang lain. Yang mana Bapak? Mikir. Punya kita diberikan orang lain. Itu yang menjadi kita jadi pelit. Itu yang menjadi kita kikir, yang menjadi berat untuk saudara. Tapi kalau mindsetnya, pola pikirnya dirubah, rezeki yang Allah berikan, diberikannya untuk kita. Oh, pasti itu berlomba-lomba. Kenapa demikian saya katakan itu untuk kita? Karena sedekah itu bukan untuk siapa-siapa, pahalanya kita itu. Jadi uang Bapak yang 20.000 di kantong, sedekahin 10, itu yang 10 di kantong itu nanti miliknya tukang rokok, tukang beras, tapi yang 10.000 itu milik kita. Coba pola pikirnya dirubah. Kalau berubah itu rajin harga. Kenapa? Karena yang Bapak Ibu masukkan tuh di kotak gitu, itulah uang Ibu sebenarnya. Yang masih di kantong nih, ya itu nanti juga uang nasi uduk, untuk tukang nasi uduk kita makan habis. Jadi kalau mindset pola pikirnya dirubah, rajin orang sana sedekah. Kenapa demikian? Karena dia memberikan karunia Allah untuk diri dia, pahalanya untuk dia. Ya, bisa nggak ngerubah itu? Kalau dirubah itu saya rasa udah nggak sayang sama uang. Ini yang menjadi sayang kita, pola pikiran kita itu milik kita diberikan orang lain. Susah-susah kerja cari uang dikasih orang. Nah, itu rubah sekarang. Karunia Allah kita berikan untuk kita. Semangat kita. Bisa dipahami? Ya. Gitu. Ya. Kalau perlu besok-besok itu karena memang kita ada kelopak jalan itu adalah kita milik Allah, karunia Allah kita berikan untuk kita. Nggak ada lagi yang lecek-lecek yang recehan itu. Yang paling besar yang mana? Berikan. Luar biasa itu. Saya, Masya Allah, nggak bisa kalau orang infak dalam satu hari itu, Pak. Di subuh satu hari. Udah 150.000 satu hari. Karena dia selalu infak setiap subuh. Mulai dari 5.000, 10.000, 100.000, 150.000. Allah, Masya Allah, orang-orang udah begini, udah memahami bahwa itulah sebenarnya rezeki dia, harta dia itu yang dia berikan. Jadi harta dia bukan yang ada di rekening, bukan ada yang di kantong, tapi sesuatu yang dia berikan. Bisa ya merubah pola pikir ya? Bisa ya, mudah-mudahan ya. Jadi saya lagi ulangi, uang kita adalah uang yang diberikan kepada jalan Allah, apa aja itu uang kita sebenarnya. Jadi ketika kita ada mau infak, sedekah, jangan kita punya prinsip bahwa milik kita diberikan pada orang lain, bukan ya, tapi rezeki Allah diberikan kepada untuk kita. Karena hakikat sebenarnya adalah uang kita adalah uang yang kita berikan ke jalan Allah. Pengen besar-besaran apa pengen kecil? Pengen yang 2.000 lecek-lecek apa yang 10.000 kalau sedekah? Kalau ada 10.000, 20.000 gitu ya. Jadi nggak usah nggak rasa mikir-mikir lagi tuh untuk jalan Allah, orang itu untuk kita, harta kita. Kan apa yang kita lakukan sekarang itu kan ada pahalanya. Semuanya nanti akan dilihat. Makanya kenapa sih sahabat Sa'ban itu merasa menyesal, Pak? Saya udah sampaikan ya. Sa'ban itu selama hidupnya dia menyesal, karena menyesalnya begitu meninggal dunia dia mengucap 3 ucapan yang nggak dimengerti oleh istrinya. Dia mengucapkan,
Pas mau meninggal dunia, kan orang meninggal dunia itu ditampakkan oleh Allah kebaikannya, keburukannya, ya. Terucaplah begitu ditampakkan oleh dia kebaikannya, maka terucaplah oleh istrinya kedengaran, seandainya lebih jauh, seandainya yang baru, seandainya semuanya. Bingung istrinya, kok orang meninggal kok ngomongnya gitu. Nah, begitu nanya sama Rasul, ya Rasul apa arti seandainya lebih jauh? Ternyata Sa'ban itu rumahnya itu, Pak, dari Masjid Nawawi itu kalau Rasul jalan habis suruk itu jam 8 baru sampai. Suruk jam 6, jam 8 baru sampai, 2 jam perjalanan ke masjid. Nah, begitu perjalanan ke masjid, dilihatkan mau meninggal itu, langkah demi langkah, pahala, semua langkah dihitung itu, maka dia sampai berkata, seandainya rumah saya lebih jauh, pahalanya lebih banyak. Tuh. Luar biasa itu. Ya, makanya bersyukurlah tuh Haji Madain yang jauh-jauh. Kalau saya kan pahalanya cuma 5 langkah, Pak. Udah sampai enggak sampai ke situ. Yang jauh-jauh, udah jauhin aja ya. Jadi kita nanti jalannya tuh keliling, tapi jangan keliling-keliling begini nggak pulang-pulang nanti 7 keliling ya. Jalannya yang lain biar langkah kita dihitung, Pak. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi luar biasa ini. Ya, mudah-mudahan kita sudah sampai ke sini ya. Jadi harus benerin ibadah kita itu. Jangan ibadah kita ya itu terpengaruh oleh keadaan. Karena ibadah itu adalah sebenarnya karena kita adalah ibadallah, kita dilahirkan, diciptakan ke muka bumi ini sebagai abdullah, maka tugas kita yang primer itu adalah ibadah. Kalau kita terpengaruh ibadah kita karena kondisi sosial kita, maka di sini katakan ada misyirkika fi ubudiyyati. Ibadah kita belum tulus sama Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu? Masih ada? Jam berapa ini? Hah? Suruknya jam berapa? Masih ada ya? Satu pasal lagi ya? Satu pasal lagi. Baru saya buka tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan liya'sika min husulil istiqamah ma'a rabbika faqad yakun dzalika akhir dzambin qaddira 'alaika. Iza waqa'a minka dzambun, apabila waqa'a itu terjadi ya, waqa'a itu terjerumus, terjatuh, minka darimu, sebagian darimu, dzambun dosa, apabila kita suatu hari ya melakukan dosa, terjatuh dari perbuatan dosa. Fala yakun sababan liya'sika min husul istiqamah, maka janganlah kita katanya itu ketika kita berbuat dosa itu menjadi sebab liya'sika min husul istiqamah, putus asa dari berhasilnya menjadi orang yang istiqamah. Faqad yakunu zalika, barangkali bisa terjadi yang demikian itu, akhir dzambin, itu adalah dosa terakhir, qudira 'alaika, yang ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara mensikapi keadaan. Luar biasa ini. Pasal-pasal ini bagaimana cara kita mensikapi diri kita ya, membuat diri kita itu bagaimana kita bertindak, bersikap ketika ada satu keadaan-keadaan. Jadi solutif. Jadi satu pasal solutif gitu. Kan kadang-kadang maaf ya, kita nih Islam ya, tapi begitu punya masalah, kita menyelesaikannya bukan dengan ajaran Islam. Gitu. Nah, sekarang ketika kita punya masalah, pasal ini solutif, tapi dari sisi ilmu akhlak tasawuf ya, beda ya. Ini kan kajiannya adalah akhlak tasawuf. Nah, katanya gini, apabila suatu hari kita mendapatkan diri kita terjerumus oleh dosa, maka jangan itu menjadi sebab dari apa? Dari liya'sika, dari putus asa kita min husul istiqomah, untuk kita berhasil menjadi orang-orang yang istiqomah. Umpamanya kita udah rajin, udah baik nih, tiba-tiba kita melakukan dosa.
Kan dosa itu bukan hanya dengan Allah. Dosa bisa juga dengan manusia. Apa aja sifat dosanya. Baik yang besar, yang kecil. Ya. Maka kita jangan merasa ketika berdosa melakukan itu. Jangan itu menjadi sebab berhentinya kita dari istiqomah. Waduh, percuma saya. Jadi orang banyak nggak bisa mempertahankan. Contohnya apa? Ternyata kita rajin, kita zolim sama orang. Akhirnya kita nggak istiqomah, nurun gitu ibadahnya. Jangan, nggak boleh sikap itu ada pada diri kita. Yang ada bagaimana? Faqad yakunu zalika akhiru dzambin qudira 'alaika, maka bisa jadi yang demikian itu adalah akhiru dzambin qudira 'alaika. Itu akhir dari dosa yang kita lakukan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu adalah awal kebangkitan kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Ini kan pasal ini menata mindset, Pak. Menata pola pikir. Kita kan kadang-kadang terjerembab, Pak. Begitu kita jadi orang baik, melakukan kita dosa, akhirnya kita terus turun gitu. Nilai iman. Enggak boleh begitu katanya. Yang benar adalah bisa jadi dosa kesalahan itu adalah akhir dosa yang Allah takdirkan sehingga kita mengangkat kita. Terus Pak? Nah, mudah-mudahan gitu. Jadi kalau kita kan semua kita punya dosa ya. Semua kita punya salah ya dalam hidup ini ya. Jangan kesalahan itu menjadi kita kita jadi orang baik, tanggung udah. Malas jadi sekalian gitu ya. Jadi tanggung itu. Jangan. Mudah-mudahan itu adalah kesalahan yang terakhir yang Allah takdirkan untuk kita menjadikan orang yang lebih baik lagi. Kan orang baik bukan orang yang nggak pernah salah, Pak. Teorinya orang baik adalah orang yang mau memperbaiki kesalahan. Semua orang kan khata. Manusia itu mahalul khata wa nisyan. Sifatnya karakter manusia itu punya salah hilaf. Tapi yang karakter manusia salah hilaf itu, dia karena dikasih otak, dia dikasih akal, dia berpikir, dia tidak boleh jatuh kepada lubang yang sama. Beda kalau karakter setan, iblis, kalau udah salah ya salah, memang dia salah karakternya. Kalau manusia enggak, gitu. Jadi ketika kita buat salah, buat dosa, atau yang kecil-kecil saja. Begini, contoh, suatu saat kita tinggalan berjamaah atau sesaat kita nggak berinfak, lupa bawa uang. Jangan itu menjadikan bahwa kita berhenti dari istiqomah gitu. Makanya kalau cara kita untuk meningkatkan ketakwaan itu, kalau sekarang saya lupa infak 2.000 atau 5.000 yang biasa kita lakukan, lupa beneran atau nggak ada di kantong, besok 10.000. Itu namanya ukubah, sanksi ke diri. Kalau saya sekarang umpamanya enggak biasa 2 rakaat, besok 4 rakaat. Kalau saya malam ini capek gitu ya, enggak tahajud, minimal 2 rakaat, besok saya ganti. Itu sudah istiqomah luar biasa. Jadi kita harus bisa mengubah. Nah, itulah cara kita untuk menstabilkan ketakwaan itu terus begitu. Tapi kalau dibiarkan, umpamanya kita biarkan, kemudian begitu dibiarkan besok ya biasa saja. Akhirnya waktu ke waktu ya terbiasa. Sehingga ringan untuk meninggalkan kebaikan. Bapak, Ibu biasanya tuh 1.000 atau 2.000 infak. Suatu hari, lupa hari ini, besok tambah. Kalau lagi punya, gitu. Supaya setiap harinya ada. Gitu. Kita biasanya ngaji nih. Ya. Nggak ngaji. Ya, 1 kaca gitu ya, Al-Quran. Besok 2 kaca. Jadi stabil, spanningnya udah kayak listrik itu, stabil, enak. Listrik ini kan kita bisa lihat, bisa pakai, gunakan. Ini karena stabil, spanningnya. Tapi kalau dia nggak stabil, kedap-kedip, puyeng gitu. Iman juga begitu, kadang baik, kadang buruk. Saya mah tergantung yang nyamper aja, Ustaz. Yang nyamper maling jadi maling, yang nyamper orang baik jadi orang baik. Jangan, itu berarti kita kayak bunglon. Tahu bunglon? Bunglon itu tergantung keadaan. Kalau dia di pohon yang warna coklat, dia coklat. Kalau udah hijau. Enggak boleh menjadi bunglon. Ya, manusia Islam itu atau umat Islam itu harus punya karakter. Ya, apalagi kalau kita mau meningkatkan ketakwaan. Jadi harus kita sanksi.
Maka salah satunya adalah yang namanya dengan ukubat, jalan ukubat, mensanksi diri. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang saya dapat sampaikan di pagi ini, kajian ini. Mudah-mudahan ada pencerahan, menambah wawasan kita, keimanan yang jelas. Mari kita mengintrospeksi banyak, ya, diri kita, perbaiki diri kita, ya, supaya kita akan makin hari makin lebih baik, meningkat, ya, ketakwaan kita, kedekatan kita, atau kemarifatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan? Saya persilakan. Iya. Iya. Iya, betul. Bapak, sekarang punya ya, semua kita punya karunia dari Allah ya. Besar kecil tidak, itu enggak fluktuatif, tidak jadi ukuran. Saya mau tanya, harta itu harta Bapak bukan? Ayo, siapa yang mau jawab? Harta itu harta Bapak bukan? Bukan. Bukan. Meninggal kita itu berubah menjadi waris, bukan punya kita. Ya, yang harta kita sebenarnya itu yang kita berikan ke jalan Allah itu. Itulah harta kita. Jadi kenapa Umar bin Khattab, kenapa Abu Bakar Siddiq, bahkan Abu Bakar Siddiq itu terbesar. Kalau sahabat Umar itu bersedekah, ini maaf ya, bukan kita membandingkan, tapi di dalam teori bersedekah, Abu Bakar Siddiq itu kalau sudah sedekah nol dia, bisa nolkan ya. Jadi dia yang punya bukan 80%, dia nolkan. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, "Lu untuk kamu mana?" Ya untuk saya ya itu. Sampai begitu, untuk saya yang itu, yang saya sedekahkan itu. Berpikirnya bukan dirinya lagi, berpikirnya ya uang saya ya itu semuanya. Kan kalau kita kan ada nyisa-nyisain ya, bahkan sisanya lebih besar kadang-kadang dari sedekah ya kan. Ya punya duit 20.000, sedekahnya 2.000 kan. Enggak. Abu Bakar Siddiq enggak. Utsman bin Affan, Bapak kalau sekarang ke haji, umrah, ke Mekah, ke Madinah sekarang, itu ada wakaf Utsman bin Affan yang sampai hari ini Pak ditolak triliunan, Pak. Enggak tanggung-tanggung. Iya. Bagaimana ya? Kita pikir kalau sahabat luar biasa. Kenapa? Karena keimanannya itu dia sudah tahu bahwa sedekah itu pemberian kepada jalan Allah, itulah harta sebenarnya. Jadi yang tadi konsep yang dirubah itu. Makanya enggak sayang-sayang lagi. Siti Khadijah Pak, habis Pak. Sampai jatuh, enggak punya apa-apa, habis jalan Allah. Itulah hartanya yang diberikan jalan Allah. Orang kaya sebenarnya. Sama semua sahabat karena dia memahami pola pikir sedekah itu harta dia sebenarnya adalah hal yang diberikan jalan Allah. Maka mereka berlomba-lomba untuk jalan Allah. Kalau kita kan berpikir masih, waduh, untuk saya mana? Punya 100 dia. Kita tahu lah, punya 10.000 dah. Saya mau tanya nih ya, kita yang hadir sini ya, tanya. Umumnya punya 100.000 lah sekarang. Ada orang butuhkan sedekah, umpamanya proposal apa? Saya mau tanya, yang Bapak berikan berapa? Ini jujur aja, kita kan lagi kajian ini ya. Yang biasa kita berikan berapa? Apakah semua 100.000? Apakah 80, 70, 50, 20, 10, 5.000 atau kita nggak kasih? Kadang-kadang biasanya banyakan yang kita masih simpen. Betul ya?
Gitu. Padahal kita itu memberikan karunia Allah untuk diri kita. Kenapa pelit-pelit? Kenapa? Karena mindset kita masih punya mindset pola pikir kita memberikan harta kita, milik kita untuk orang itu, Pak. Yang menjadi berat kita. Rubah sekarang pola pikir. Ya, nanti kita di alam barzah, di akhirat datengin, Pak. Kurban kita itu ngedatengin kita. Bikuruniha wazafiha, dengan kuku-kukunya, tanduk-tanduknya. Dia datang sama kita. Luar biasa. Benar, Pak. Gitu. Jadi jangan takut miskin karena sedekah, berikan yang terbaik di jalan Allah. Layyana di juz keempat, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bukankah Allah sudah katakan begitu? Lan tanalu birra, engkau tidak akan mencapai satu kesempurnaan kebajikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kamu memberikan sesuatu yang engkau senengin. Kita mah kagak. Yang udah basi-basi, yang udah kita nggak mau makan, kasihin orang. Bener kan nih? Kan jauh ya dari nilai Al-Quran. Yang masih kita senengin, berikan kepada orang. Orang seneng makan opor, kita kasih opor. Gitu. Orang seneng makan apa, kita kasih. Gitu. Jangan ada opor, ada ikan asin, kasih ikan asin. Kenapa demikian? Karena kita merasa kita memberikan milik kita untuk orang lain. Nah itu. Wallahu a'lam. Gitu. Satu lagi? Ada lagi? Nah, siap. Kalau pertanyaan ini tadinya agak berat. Jadi saya tidak. Jadi bagi saya ini penting. Ya. Kita berkaitan dengan sanksi diri. Ya. Coba contohkan masalah kita berkaitan dengan minggu lupa. Minggu besoknya kegiatan jadi minggu. Iya. Dan seterusnya. Kemudian kita berkaitan kalau kita biasa sholat sunnah saat itu saat, lupa. Besoknya pada saat. Bagi hal-hal yang memang tidak terbatas waktu maupun misalnya itu mungkin agak gampang. Iya. Tapi contohnya maunya sunnah dua. Kan kaitannya 12. Iya. Hari ini kita lupa atau yang salah sebabnya kita nggak sholat. Nah itu cara menambahnya di mana? Jadi kita sholat subuh 2 rakaat itu kan bacanya tidak yang panjang kita lupa atau gimana? Itu gimana cara menambahnya? Al-uqubah tingkatan itu adalah endingnya, tujuannya ketakwaan. Tapi ketakwaan ini harus berdasarkan syariat, sumber hukum. Gitu. Jangan kita berpikir semangat banget ini ibadah. Subuhnya ditambah jadi 4 rakaat. Itu melanggar syariat. Jadi kalau memang kita mau sanksi diri itu hal-hal yang tadi boleh. Sekarang bagaimana, Pak? Ya yang lain kan banyak. Semuanya begini. Ya, saya nggak duha. Besok tambah 4. Boleh kan? Kenapa? Karena sunnah. Nah sekarang saya nggak subuh. Besok saya tambah 4. Jadi 4 subuhnya. Ya enggak. Kan ada kodok. Nah beda lagi. Jadi kita melakukan uqubat itu tidak boleh keluar dari syariat. Makanya akhlak tasawuf itu tingkatan di atas setelah syariat. Orang belajar akhlak tasawuf nggak boleh keluar dari syariat. Kalau orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, nih ya endingnya orang makrifat, Pak. Dia bukan dekat sama Allah. Dia bukan takarub sama Allah. Kalau takarub bahasanya berarti ada jarak di antara kita. Saya takarub dengan Bapak, mendekatkan diri pada apa? Berarti saya satu, Bapak satu. 2 kan? Ada jarak. Tapi yang namanya ma'rifat tuh kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi wujud kita itu hanya wujud fisik, tapi batinnya, spiritualnya sudah Allah. Itu berarti kembali kepada Allah. Beda. Nah, kalau orang yang sudah ma'rifat demikian ada. Ya, bukannya kita mendekat, tapi dia sudah kembali. Kenapa kita ketika meninggal kita ucapan innalillah? Karena kita dulu ditiupkan ruh. Ya, waktu kita masih di rahim ibu kita usia 4 bulan, kemudian ditarik lagi, dikembalikan lagi Allah.
Maka orang-orang yang sudah ma'rifat secara spiritual, dia sudah kembali kepada Allah, bukan dekat. Makanya jalannya jalan Allah, matanya melihat dengan Allah, kemudian mendengar dengan pendengaran Allah. Itu yang hadis dulu kemarin ini saya sampaikan. Baik, saya rasa gitu, Pak ya. Jadi nggak boleh keluar dari syariat. Makanya kalau kita mempelajari ilmu hikam, harus punya basic yang itu syariat yang kuat, gitu ya. Yang syariatnya kita mempelajari syariat, nggak boleh keluar dari aturan-aturan syariat yang sudah diatur. Ada orang sudah manunggal dengan Allah, sholatnya iling. Udah sholat belum Pak? Udah. Kapan? Tadi kan sholat itu zikrullah, ingat sama Allah. Tadi saya udah ingat, iling. Sholat bukan itu? Bukan. Karena syariatnya sholat adalah ibadatun maksusatun muftatihatun bitakbir wa muhtatihatun bitaslim. Ibadah khusus yang diawali oleh takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu sholat. Kalau selama nggak ada itu bukan sholat. Syariatnya begitu. Jangan karena udah tinggi ilmu tasawufnya, iling dia, ingat sama Allah. Enggak. Harus standarnya tetap syariat. Tapi jangan juga berhenti dari syariat. Harus meningkat kepada hakikat. Supaya apa? Supaya tidak kering ibadah kita. Ada rasa dalam ibadah itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita sudah biasa dalam doa, tiba-tiba hari ini kita lupa dari mana? Besok 12 lagi. Nambahnya yang lain, bukan di sholat duha. Iya. 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 Nambah yang lain. Iya. Betul. Bukan yang itu. Tapi dia ibadah umumnya dengan infak, sedekah gitu. Kita pernah zalim sama orang. Ini contoh saja. Nauzubillah ya. Waktu masih hidupnya kita enggak bayar sama orang itu. Enggak melakukan bayarlah kezaliman kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah terputus dari kewajiban kita untuk berbuat adil? Umpamanya kita punya utang sama orang, sampai meninggal kita punya utang 1 juta. Ada ahli warisnya. Apakah kita kan saya utang sama orang yang udah meninggal, berarti udah habis dong. Apakah kita berikan kepada orang yang ahli waris yang masih hidup? Ahli waris yang masih hidup. Sama seperti itu. Kalau kita mensaksi kepada hukum yang sudah melebihi syariat, yang nggak boleh, sanksinya kepada yang lain. Infak sedekah yang banyak dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Baik, saya rasa demikian. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa jalali wa 'azimi sultan. Falakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu idza radita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala ibadillahi salihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazina yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun wa Rabb Ibrahim wa Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akrimna bil fahmi warzuqna bil ilmi wal aqli wal hikmah. Allahumma dina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafurruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.